Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Aulia Panjaitan, NPM 108. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta dan globe. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah di permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Peta biasanya disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga pada digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mapa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Syarat-syarat peta yaitu syarat secara umum, jelas dan tidak membingungkan, mudah dimengerti maknanya, memberi gambar mirip dengan wujud dan letak yang sebenarnya, sedap dipandang, menarik, rapi dan bersih. Syarat-syarat peta secara khusus, yang pertama yaitu adalah skala angka atau numerik, skala yang dinyatakan dengan angka. Contohnya pada peta Indonesia skala 1/20 juta, artinya 1 cm pada peta sama dengan 20 juta cm di lapangan atau 200 km. Skala garis atau grafis, skala yang ditunjukkan dalam bentuk garis. Yang berikutnya, orientasi peta adalah petunjuk arah pada peta yang menunjukkan arah utara. Umumnya diberi simbol sederhana berupa anak panah dan diberi huruf U. Yang berikutnya adalah sumber peta, dicantumkan agar diketahui dari mana sumber peta, data peta dan pembuatannya. Yang berikutnya adalah tahun pembuatan peta atau penerbitan peta. Penting untuk kemungkinan perubahan data dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah insert peta, berfungsi sebagai petunjuk lokasi daerah, dipetakan terhadap daerah di sekitarnya. Insert peta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu insert pembesaran, berfungsi untuk memperjelas informasi penting dari suatu lokasi. Dan yang berikutnya adalah warna peta, mempresentasikan objek di lapangan sehingga memiliki kemiripan dengan objek yang sesungguhnya di lapangan. Next, tulisan atau lettering berfungsi memberikan penjelasan terhadap informasi lokasi, letak, dan kenampakan objek geografis di dalam peta. Penggunaan tipe huruf adalah contohnya huruf Romawi digunakan untuk menulis nama provinsi, ibu kota, dan kota-kota besar. Huruf italik atau miring digunakan untuk menulis kenampakan air seperti laut, teluk, pelabuhan, dan sebagainya. Berikutnya adalah huruf Gothic digunakan untuk menulis kenampakan hipsografik seperti pegunungan, lembah, dan sejenisnya. Berikutnya huruf Gotik miring digunakan untuk menulis kenampakan medan buatan seperti jalan raya, sekolah, dan sejenisnya. Next, garis tepi. Garis tepi pada peta berfungsi membatasi peta dengan semua komponen peta antara suatu daerah yang dipetakan dengan daerah sekitarnya. Berikutnya garis astronomi berfungsi memberikan informasi posisi atau letak absolut suatu daerah yang dipetakan berdasarkan letak lintang dan bujurnya. Berikutnya legenda peta, keterangan yang diperlukan peta pada umumnya menyajikan keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan pada peta. Simbol pada peta dapat dibedakan menjadi bentuk berbagai macam. Yang pertama, simbol menurut sifatnya. Simbol kualitatif adalah simbol pada peta yang mencerminkan jumlah, angka-angka, atau volume tertentu. Berikutnya adalah simbol kuantitatif, adalah simbol yang memuat unsur nilai, angka, atau jumlah. Yang berikutnya adalah simbol menurut bentuknya. Yang pertama, simbol titik digunakan untuk menandai letak suatu tempat, yaitu titik, kotak, segitiga, dan sebagainya. Simbol garis digunakan untuk menampakkan jalan raya, sungai, batas administrasi, dan sejenisnya. Simbol luasan digunakan untuk kenampakan seperti hutan, lahan pertanian dan perkebunan, pemukiman penduduk, iklim, curah hujan, dan sejenisnya. Simbol warna digunakan untuk kenampakan seperti laut, sungai, dataran rendah, dan sejenisnya. Jenis-jenis peta antara lain peta induk atau peta dasar, peta topografi, peta tematik. Berikutnya bentuk peta.
Yang pertama, peta planimetri dibuat pada bidang datar dengan menggunakan media kertas, kain, atau kayu triplek. Yang kedua, peta stereometri, peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Yang terakhir, peta digital, peta yang dibuat dengan menggunakan media komputer sehingga apabila ada pembaruan dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua adalah Gobe. Siapa sih yang tidak mengenal Gobe? Gobe adalah model tiruan bola bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk bumi sehingga mendekati bentuk yang sebenarnya. Kedudukan dan penggunaan Gobe. Kedudukan Gobe agak condong sesuai dengan kemiringan semu bumi yang membentuk sudut 661/2 terhadap garis eliptika. Gobe dapat digunakan untuk keperluan pengetahuan seperti bisa dipakai untuk mengetahui suatu proses gerhana baik waktu terjadinya maupun tempatnya. Yang kedua, untuk mengetahui proses perubahan musim berdasarkan pada perubahan posisi semu matahari terhadap bumi. Yang ketiga, untuk mengetahui pembagian iklim bumi dengan berdasarkan garis lintang untuk garis lintangnya. Berikutnya, untuk menghitung pembagian waktu di bumi dengan berdasarkan garis bujurnya. Berikutnya, untuk membandingkan luas daratan dengan luas lautan di permukaan bumi sebagai media peraga bentuk bumi dan rotasinya untuk menentukan jenis proyeksi untuk pemetaan tepat tertentu, untuk mengetahui besarnya skala nominal tentang jarak, bentuk, dan luas di permukaan bumi. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.